Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi dengan I Stud I Study. Jadi perkenalkan, nama saya Indri Setiawati dengan NIM 24880101077. Di sini saya akan mendemonstrasikan bling LED, yaitu lampu kedap-kedip dengan memakai 5 lampu. Jadi karena komponen saya sedang ada di teman kelompok saya, jadi saya akan mendemonstrasikan dengan Walkwi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka Chrome, lalu ketikkan Walkwi, lalu masuk ke websitenya Walkwi. Nah, teman-teman klik Walkwi-nya, lalu nanti masuk. Nah, di sini banyak microcontroller yang tersedia. Ada Arduino, ESP, Raspberry, dan sebagainya. Di sini saya akan memakai ESP32. Teman-teman bisa klik di situ ESP32. Nah, di sini juga banyak project dengan menggunakan ESP32 yang udah jadi, tapi kita pakai template dari ESP32. Nah, jadi begini tampilan Walkwi. Jadi ada 2 layar. Kita cerahkan dulu. Yang sebelah kanan itu untuk komponennya dan yang sebelah kiri itu untuk codingnya. Jadi di sini sudah tersedia microcontrollernya, yaitu ESP32 di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri itu ada codingan default dari Walkwi, kayak dia akan mengeprint hello world begitu. Nah, untuk membuat bling LED ini kita memerlukan 5 lampu. Di sini kita kopas menjadi 5 biji dan kita membutuhkan resistor, teman-teman. Nah, resistor yang dibutuhkan itu sebesar 120 ohm. Lalu kita kopas sebanyak lampu yang kita sediakan. Nah, cincin di resistor ini bermakna besaran resistornya itu sendiri, teman-teman. Nanti bisa dicari tahu di internet. Nah, kita kan sudah punya ESP, LED, dan resistor. Nah, kita juga bisa menggunakan breadboard. Ini agar memudahkan aja sih teman-teman. Nah, breadboard ini agak besar ya. Nah, kita susun dulu lampunya, sejajar aja sih. Nah, ini lampunya udah disusun, kita susun sejajar. Lalu ini kita zoom agak nggak kelihatan. Terus jadi lampu ini punya 2 pin. Yang panjang itu pin anoda dan yang pendek itu pin katoda. Pin anoda itu bermuatan positif, sedangkan pin katoda itu bermuatan negatif. Nah, di sini kita susun pin anoda itu menyambung ke resistor, teman-teman. Kita susun dulu untuk keseluruhan LED-nya. Nah, di sini resistornya sudah terpasang semua ya, teman-teman. Lalu katoda itu menyambung ke ground, sedangkan anoda itu ke pin GPIO atau General Purpose Input Output. Nah, fungsi breadboard ini sebetulnya memudahkan, teman-teman. Jadi semisal saya sudah meletakkan ground ke baris yang ini, berarti sebaris ke kanan maupun ke kiri itu akan menjadi ground semua, teman-teman.
Untuk yang atas itu juga sama, satu baris katoda itu sampai bawah juga akan menjadi katoda. Jadi kita sambungkan dulu katoda dari masing-masing LED itu ke ground. Nah, setelah menyambungkan katoda dengan ground, sekarang kita akan lanjut ke anoda, teman-teman. Anoda yang sudah disambungkan ke resistor tadi itu akan menyambung ke pin GPIO yang ada di board ESP32. Fungsi resistor di sini itu sebagai hambatan, karena tegangan dari LED dan tegangan dari board itu kadang tidak sama, jadi perlu hambatan agar tidak terjadi perbedaan, begitu teman-teman. Nah, di sini sudah semua saya pasangkan ke pin GPIO. Lalu kita akan lanjut ke codingannya di sebelah kiri, teman-teman. Nah, di sini sudah saya berikan codingan. Yang pertama itu ada pendeklarasian dari pin LED-nya. Jadi pin LED pertama itu saya pasangkan dengan pin GPIO 14 di boardnya. Pin kedua itu saya pasangkan ke pin 27, pin ketiga itu ke 26, pin keempat itu 18, dan pin kelima itu 17. Jadi awal dari coding untuk microcontroller ini sebetulnya deklarasi, teman-teman. Terus ada dua fungsi yang harus ada di codingan untuk IoT. Ada setup dan ada loop. Setup itu untuk persiapan dan loop itu apa yang akan dilakukannya. Nah, di sini ada serial begin. Serial begin ini berisi baud dan saya ini setting baudnya itu 115200. Biasanya kalau untuk aplikasi Arduino IDE-nya itu akan mencocokkan dengan serial monitornya, teman-teman. Lalu selanjutnya ini ada pin mode. Pin mode ini artinya pendeklarasian komponen ini apakah output, apakah input. Misal pin 1 ini output. Pin LED itu output ya, teman-teman, karena merupakan salah satu akuator. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi loop. Apa yang dilakukan dia berulang kali. Nah, ada digital write itu untuk apa pin LED ini? Ngapain sih pin LED ini, begitu. Nah, di misal pin 1 nih, baris pertama pin 1 itu saya setting high, artinya itu dia nyala, begitu teman-teman. Terus kita berikan delay, lalu ada digital write pin 1 itu low. Jadi 5 lampu ini akan nyala, lalu delay dulu, nyala selama 1 detik, lalu mati selama 1 detik. Begitu terus berulang, teman-teman, seperti ini. Untuk simulasi real life-nya akan saya tampilkan ketika komponen sudah ada. Dadah. Jadi di sini udah menyala ya, teman-teman. Dia akan menyala selama 1 detik dan mati selama 1 detik. Sekian, teman-teman. Bye.